Kalau anak juga minta ya, Iya. mau cicik. Jadi gampang. Asa gampang ya Penyebutannya nyebutnya ya. cicik kayak gitu. Jadi orang-orang juga cepet gini Cepet ya, cepet dapat, hafal. Dedek ya kamu, Dedek kamu memberikan insight untuk mamah loh ternyata ya. Ayo buka di sini lagi yuk, buka di sini gitu kan kita, makin semangat nih Makin gitu semangat. kan, makin semangat. Ada yang sampai ketagihan, ini anak saya tiap hari harus makan cicik loh. Kalau nggak ada cicik dia nggak mau makan, kayak gitu. Berarti tepungnya pun Olahan sendiri, ya. betul. Racikan sendiri. Gitu. Jadi buat dapetin yang crispy itu sebenarnya gabungan sih ya, nggak tepung doang, ya tepung, ya minyak, ya proses memasak juga Perlu diperhatiin. Perlu Iya, diperhatiin. Kalau kita kan biasanya makan ayam pasti sama nasi harus di meja. Tapi kita membawa konsep kayak snack ala Taiwan. Jadi yang sambil jalan nih kemana sambil makan atau sambil duduk nongkrong sambil nyamil. Karena ada ribet ya bawa bak kakak nih, ada ribet gitu ya jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet. Apa kabar di hari Jumat yang berkah? Alhamdulillah ya. Bertemu aku di minggu ini, pertama kali bertemu tapi bertemunya di akhir minggu. Tapi nggak apa-apa teman-teman warginet, selalu sama doa aku setiap harinya. Semoga selalu sehat ya. Semoga selalu dilancarkan kegiatannya, selalu bahagia ya. Walaupun nggak punya pasangan, karena bahagia nggak cuma pasangan. Yang penting bikin bahagia adalah duit. Maka dari itu hari ini kita akan masuk ke segmentasi yang sepertinya menghasilkan membantu orang-orang yang sepertinya butuh seperti kita ya. Gimana sih caranya berbisnis gitu, apalagi di bidang yang wanita suka di luaran sana, bidang kuliner ya. Karena sepertinya Mbak juga di sini sudah, karena emang suka kulineran aja, ketika kita ngobrol di belakang gitu, oh kayaknya bisa nih kulineran tapi menghasilkan juga. Oke, dari itu tepuk tangan yang meriah dong untuk dari Cicik Snack. Ada Mas Kang juga Mbak. Aku bingung mau panggil Mbak, mau panggil Akang sama Teteh ya tadinya. Tapi kayaknya enggak, Akang sama Teteh ebal banget gitu. Jadi kayak aku manggilnya apa ya? Kakak aja deh katanya gitu request. Jadi aku manggil kakak gitu ya. Boleh. Panggil kakak aja deh gitu. Karena memang masih kelihatannya tidak berbeda jauh lah umurnya sama saya. Jadi 11-12 lah ya. 11-12. Kayak berasa sama kakak tingkat aja gitu. Kakak tingkat aja gitu, kayak semester 1, semester 5 lah. Oke. Itu sebuah endofamin, jadi biar bahagia ya disebut disebut jadi semester 5 gitu sepertinya. Udah ngobrol-ngobrol aja nih. Sebelumnya aku nanya kabar dulu, gimana sehat Kak? Halo, sehat, baik ya. Mas gimana Mas? Baik, sehat. Baik, sehat ya, langsung berbeda ya memang Mas Jawa ini. Biasanya soft spoken, ya nggak sih? Tapi memang iya nggak sih? spoken banget. Oh, soft spoken sekali. Teteh sebenarnya Mbak ini teteh Sunda ya. Teteh Sunda dan Mas Jawa disatukan. Wah, kayaknya udah ngaleh ya di rumah teh, ngobrol ya sop dua-duanya gitu. Teteh Sunda ketemu Mas Jawa, jadi tenangnya sepertinya rukun gitu, damai gitu hidupnya ya, tidak breng gitu. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita ngobrol nih, walaupun sudah wangi ya dari tadi di depan saya, makanya Mas sama Mbak untuk sapa-sapa dulu warginet yang ada di rumah. Silahkan. Iya, halo, saya Carla dari owner Cik. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol bareng di Suara Garut ini. Halo, perkenalkan saya suaminya dari Carla, Franz, sebagai owner juga dari Cik dari Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, oke. Memang asli Sunda juga ya, Tasikmalaya kan masih Sunda juga. Betul, Sunda banget. Nah, tapi itu memang harus dinotis ya, saya suami dari harus ya. Nah, takutnya nanti ada salah paham netizen gitu ya. Nah, jadi langsung diceritakan ini saya suaminya. Saya ngerti kenapa Mbak Carla kelihatannya happy teh. Karena memang mendapatkan suami yang soft spoken gitu ya, sepertinya juga mengayomi sekali dan kayaknya nurut juga. Sebenarnya ya. Baik yang pasti ya. Baik pastinya ya, alhamdulillah. Nah, kita ngobrolin sekarang ke si bisnisnya ya. Apakah bisnis ini diawali sebelum kalian bertemu atau memang dimulai ketika kita bikin bisnis yuk gitu, ketika sudah menikah, sudah berpasangan? Oke, ini bisnis kita mulai di tahun 2017 awal ya, 2016-17 awal. Setelah kita menikah dan punya anak satu. Menikah dan punya anak satu. Iya betul. Oke, kalau sebelumnya ngobrol sebelum kita masuk ke sini ya, perjalanan sejarahnya
dari mana keluar ide bikin bisnis ini yuk gitu? Dulu tuh kita tinggal di Surabaya kan banyak ya jajanan-jajanan sejenis kayak gini. Sering jajan nih tiap hari atau berapa hari sekali tuh pasti ada jajannya. Suka jajan kuliner. Nyoba-nyoba enaknya, kalau nggak makan gitu kayak ada yang kurang gitu Paham. Ya gitu. Terus ada satu waktu kita pindah ke Tasik, terus ngeliat nih kayak ada yang kurang, yang biasanya jajan ada jajanan kayak gini di Surabaya atau di Tasik kok nggak ada. Terus kepikiran gimana kalau kita buka ya kayak gitu. Gimana kalau kita buka ya? Ada itu berarti idenya dari Mbak Carla ya? Betul. Bilanglah ke suami gitu ya, ke Mas, kayaknya kita bikin. Nah pas ketika Mbak ngajak kita bikin ini, gimana Mas perasaannya? Setuju banget sih, soalnya apa ya, kita mau menambah variasi kuliner ya. Dengan adanya Cik-Cik ini kan, ada sesuatu yang baru nih yang mungkin customer bisa rasakan yang Surabaya ada gitu. Seperti itu sih. Memang apa ya, dapat insight-nya dari Surabaya dulu dari gitu Surabaya ya. Dibawalah ke Tasik dulu pada awalnya si Cik-Cik ini. Tapi sebelum ngobrol lebih jauh nih, karena kita sudah di Garut ya. Si Cik-Cik itu kenapa namanya Cik-Cik? Filosofinya apa sih? Ini menarik ya. Ini kan tadi saya bilang waktu saya punya anak satu ya. Nah, dulu anak saya baru umur 2 tahun. Kalau yang namanya anak seneng nonton kan. Nonton YouTube, nyanyian. Nah, pernah tahu lagu Om McDonald? Oh iya. Om McDonald had a farm gitu kan? Iya. Terus ada satu lirik yang bilang cik-cik here, cik-cik there, here cik there, cik everywhere, cik-cik gitu kan. Nah, sebelum dapet ide nama Cik-Cik itu tuh kita ada beberapa nama juga yang apa ya kan, yang namanya usaha kan harus ada namanya kan. Betul. Apa ya, kita mikir nggak ada yang cocok. Terus lagu ini tuh diputar-putar terus kan sama anak saya. Oke, kita kan jualan ayam nih. Kenapa nggak Cik-Cik aja ya namanya ya? Diulang-ulang, dipikir-pikir. Oke juga nih Cik-Cik gitu kan. Waktu dipikir-pikir lagi. Oke lah, kita pakai nama Cik-Cik aja. Gitu. Dari situ. Dan Cik-Cik juga kan kayaknya chicken gitu ya. Ayam-ayam kecil gitu. Jadi kan kecil gitu. Lucu ya, jadi pakai nama Cik-Cik. Baru dari situ. Apa ya? Kalau anak juga minta ya. Mau Cik-Cik. Jadi gampang. Asal gampang ya nyebutnya ya. Cik-Cik gitu. Jadi orang-orang juga cepet gini ya, cepet hafal. Cik-Cik nih ya sebenarnya Cik-Cik ya, gampang itu awalnya. Berarti filosofinya dari sana. Jadi Dedek ya kamu Dedek kamu memberikan insight untuk mama loh ternyata ya. Terima kasih loh Dedek karena nonton ya, akhirnya keluarlah nyanyi Cik-Cik lah ini. Oke, buka di Tasik tahun 2016 ya Pak nih. 2012 awal. 2016. Oke. Ketika buka gimana respon orang sana ketika buka makanan ini? Ketika buka yang namanya ngerintis dari awal ya. Yang namanya ngerintis kan nggak langsung wow gitu. Betul. Kita juga perintis gitu. Perintis ya say, bukan pewaris. Kalau Dede sepertinya insya Allah jadi pewaris ya kalau Dede. Insya Allah ya. Oke. Kita perintis awal buka itu bukan di tempat mall, Surabaya, cuman di depan Tosebak kayak gitu. Awal-awal jualan laku itu di bawah. Ya hitungan jari lah, ada cuman 8, 9 per porsi itu per hari. Cuman kan kita ya udahlah kita jalanin dulu, kita lekenin dulu. Gitu kan. Kayak ngobrol lekenin katanya ya teh sih benar. Kayak ini gitu ya, aku juga rada ini kaget gitu. Lekenin ngerti lah ya, lekenin lah ya. Atasnya wargi Garut insyaallah. Kita tekunin lah ya, kita tekunin usahanya, jalanin hari per hari, terus sembari ngeliat peluang juga di mana lagi ya yang bisa kita buka ya gitu ya. Udah di sana buka, terus ngeliat tuh ada satu mall yang bisa dibuka lagi nih, bisa buka nih Cik-Cik di mall ini kayaknya. Ya kita usaha lagi. Ternyata mulai dari mall itu kita ya puji Tuhan alhamdulillah bisa berkembang gitu. Jadi bertahap dari outlet ke outlet. Gitu. Oke, berarti di Tasik itu sampai yang tadinya 1, sekarang udah ada total berapa kalau yang di Tasik? 9 untuk Tasik. Garut ini baru 1 nih, kepingin betul. Baru 1 ya, baru. Baru 1. Udah berarti udah 10 total ya outletnya. Total 13. 13. 13. 3 lagi di Ciamis, Garut, Purwokerto. Oke, berarti udah di Sumedang.
Ciamis, Purwokerto, Sumedang, dan Garut. Oh berarti udah main ke 4 kota ya si Cik-Cik ini ya. Oke, berarti tadi susah dulu, ada dulu yang setiap harinya gitu ya. Tapi titik balik awalnya ketika udah mulai orang-orang, wah ini sehari nih udah ototnya udah bisa berkembang. Apa tuh titik baliknya? Ya itu sih ketika customer nge-repeat orderan lagi gitu kan, terus ada yang ngasih masukan, ayo buka di sini lagi yuk, buka di sini gitu kan. Kita makin semangat nih gitu kan, makin semangat. Ada yang sampai ketagihan, ini anak saya tiap hari harus makan cicik kalau nggak ada cicik dia nggak mau makan, kayak gitu. Saya wah oke nih, jadi semangat lagi. Dulu cuma 2 menu doang, cicik sama kentang, sekarang ya sudah berkembang juga, ada beberapa menu. Oh sudah lebih banyak sekarang. Betul. Ya, betul. Berarti dulu yang tadinya cuma 2 dulu. Cicik sama kentang. Tapi biasanya yang beli itu rata-rata apakah dari anak-anak atau dari anak-anak sampai umur ya kurang lebih remaja ya. Oh, remaja yang suka jajan ya. Iya, yang suka jajan, betul. Iya. Pada awalnya. Tapi remaja dewasa. Aku balita sih. Balita berapa bulan? 5 bulan 21 tahun. Satu lebihnya. Sebenarnya masuknya balita. Oke, tadi sebelumnya kita ke Tasik yang akhirnya buka lah 9 outlet itu, langsung dibawa ke Garut. Apakah di Garut tahun 2018. 2018. Ada sedihnya juga ya di Garut 2019 kan kena ada corona itu ya. Iya. Se-Indonesia Se-Indonesia ya. Se-Indonesia betul. Jadi kita sedih meninggalkan Garut dengan 2 outlet kan kita sempat buka. Wah itu benar-benar. Ya jadi karena COVID itu mau nggak mau kita tutup yang di Garut. Sempat tutup yang di Garut. Tapi ketika ada respon yang berbeda nggak ketika buka outlet di Tasik dan juga di Garut? Antusiasnya sama-sama. Iya. Semangat sama-sama. Kita tuh disambut hangat banget sama ya warga Tasik, warga Garut, sama semuanya itu. Wow gitu. Terima kasih. Karena memang ya barang yang paling berharga bahkan sejauh ini barang makan ya. Barang makannya betul. Kenyang, happy-happy. Makanya sepertinya lebih excited menyambut makanan ya daripada menyambut pejabat sepertinya. Sepertinya ya. Nah, oke, sempat tutup di Garut. Iya betul. Berarti berapa tahun tuh di Garut? Setahun lebih lah ada. Karena itu karena COVID itu ya, jadi nggak lanjut. Kalau nggak kan sampai sekarang tuh. Udah ada 3 harusnya ya. Udah 3 ya harusnya, bener yang 2 lagi. Yuk bangun lagi yuk. Kita ini lagi. Sekarang buka lagi berarti di Garut. Tahun 2024 awal kan kita udah buka ya. Di Ciplas. Oke. Di Ciplas Garut. Ya semoga ya mohon doanya 2026 ya. Kita bisa buka lagi. Mudah-mudahan ya kita menunggu. Kita tambah outlet lagi di Garut ya. Atau Caket Bumi Abi ya. Dekat bumi aku atau ya dekat rumah aku, jadi kalau jajan teh tinggal jajanin tiap hari ya. Tiap hari ya gitu. Biar dijajanin. Tapi tadi yang awalnya 2 menu, sekarang berarti udah total berapa menu? Belasan lah ya. Ada belasan. Belasan ya betul. Belasan menu. Itu insight dapat new menu atau apa ya, kayaknya kita perkembangkan nih menunya itu dari mana? Itu kan asalnya cuma 2 itu, terus kita mikir ayam kan banyak nih ya, ada bagian paha, bagian dada, gitu kan, terus ada sayap, ada paha gitu kan, semua kan kenapa nggak coba diulik lagi ya, gitu kan. Nah dari cuman cicik, datanglah chicken karage, gitu. Dari karage ada chicken wings, gitu. Jadi kita terus berinovasi, mengembangin produk-produk yang ada, sama saus-sausannya juga kita. Jenis sausnya ada apanya, Mbak? Saus kita ada, kalau yang pedas ada hot barbecue, ada black pepper, ada spicy honey butter, banyak banget ya. Dan dengar ini ayamnya. dengar ini maaf semua. Sunda ya keluarnya. Dan dengar ini ayamnya meninggalnya difitnah ya keluarganya sampai enggak ya, bercanda ya teman-teman. Oke, jadi banyak banget dari jenis saus juga. Iya betul. Jenis ayam yang tadinya berarti nggak fokus cuma di dada ayam aja yang di fillet, tapi dada. Semuanya ada gitu banyak semuanya. Dada, paha, wings, sekarang ada drumstick ya. Ada drumstick juga. Oke. Itu pada awalnya mengembangkan hal seperti itu. Itu resepnya asli atau dari mana tuh? Asli. Saya ngulik sendiri, gitu kan. Terus
pengen nih kan kalau misalkan kita import atau apa itu kan lidahnya beda sama lidah lokal kan ya. Saya sesuai nih sama lidah lokal Sunda, Tasik, Garut dan lain-lain. Yang kita suka kan yang paling pedes-pedes gitu ya, kan. pedes manis Pedes gitu ya, asin, pedes asin. gitu Betul kan. betul. Ya, makanya saya sesuaiin sama lidah biar bisa diterima sama warga lokal. Oh, berarti Mbak pinter masak ya Mas ya? Oh, Jago pinter ini, ngulik, Mbak. jago. Pinter masak dan pinter ngulik ya. Jadi sepertinya kesalahan Mas yang dilakukan beberapa tahun ke belakang diulik. Diulik terus ya. Terus ya, luar biasa wanita. Iya betul. Teman-teman. Oh, diulik awalnya dari yang menyesuaikan ya. Biasanya orang Sunda mah misdasem. Tahu nggak Mas misdasem? Nah itu. Ini rooming pasti. Langsung ya buffering ya. Misdasem. Amis lada asem. Amis lada asem. Jadi manis, pedas, asem gitu. Jadi satu pokoknya mah harus nano-nano. Harus campur-campur rasanya dan menemukan alhamdulillah ya Mbaknya dengan segala ketekunan dan juga kemampuan akhirnya banyak lah si menunya ini. Kalau sekarang ini yang dibawa ada apa nih Mbak menunya? Nah itu ada cicik, ada chicken karage, ini ada naciprek. Naciprek itu kayak geprek ya kalau misalnya itu. ayam geprek lah ya. Nasi cik-cik prek. Nasi cik-cik-prek. Simpel ya naciprek. Nasi cik-cik-prek. Untung gak Nana ya, Nana cik-cik-prek. Nanti Nana yang diprek-prek. Yang diprek ini sekarang hari ini diboyong ya ke sini sebagiannya. Tapi sebenarnya nanti kita akan cobain juga. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu deh kayaknya ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu sedikit. Nah, gimana proses pengembangan bumbu yang tadinya ya dengan tepung yang tadi kalau ngobrol di belakang ada tepung, kayaknya pengen deh menciptakan itu sendiri. Gimana akan menghasilkan kan ini teksturnya tetap renyah gitu. Biasanya kalau mama saya ya bikin Kentucky, orang Sunda mah dede bilang menyajikan sok hese cenah deh eta teh crispy nate pakai apa gitu. Nah, itu gimana bisa menemukan insight supaya tetap crispy gitu segala macam. Ya, itu juga nggak sekali jadi ya. Tetap ada proses. Tetap ada proses buat dapetin jadi bumbu yang jadi tepung yang crispy gitu kan. Sempat kegoda juga waktu ngeracik, aduh capek nih nggak dapat gitu kan. Udahlah beli aja yang jadian, banyak kan di luaran gitu kan. Tapi kayak gatel gitu nih. Kayaknya bisa nih, cobain lagi sampai puluhan 20 kali gagal. Akhirnya dapet nih kayak gini ternyata. Gitu. Berarti tepungnya pun olahan sendiri, racikan sendiri. Gitu. Jadi buat dapetin yang crispy itu sebenarnya gabungan sih ya, nggak tepung doang, ya tepung, ya minyak, ya proses memasak juga perlu diperhatiin. Oh, jadi dari segala mulai tepung, segala macamnya, bumbunya itu benar-benar dibikin sendiri ya. Jadi asli made by Mbak Carla gitu ya. Resepnya segala macamnya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong ini katanya ibaratnya lebih ke makanan ala Taiwan gitu ya. Kenapa itu ada insight Taiwan di sana? Taiwan ya. Sebenarnya sih kita nama Taiwannya cuma untuk konsepnya aja. Konsepnya doang kan ala-ala Taiwan, chicken bunting kan kalau orang-orang bilang kan. Atau snack yang gampang dibawa kemana-mana. Jadi kan kalau kita kan biasanya makan ayam pasti sama nasi harus di meja. Tapi kita membawa konsep kayak snack ala Taiwan. Jadi yang sambil jalan nih kemana sambil makan atau sambil duduk nongkrong sambil nyamil gitu. Karena ada ribet ya bawa bakakak nih ada dari rumah gitu ya. Jadi bawa misting juga. Ini jadi memang ala snack yang kayaknya mudah dibawa kemana-mana, yang simpel juga. Iya sih benar-benar. Aku termasuk orang yang nggak suka makan dada ayam kalau utuh. Tapi kalau aku lebih suka dipotong-potong kecil kayak gini karena dada ayam kan biasanya kering gitu ya. Nah, jadi kadang dibanjur gitu, biar nggak kering. Tapi aku suka untuk olahan-olahan seperti ini. Gitu. Oke. Tapi ada nggak sih pernah pengalaman unik atau cerita-cerita dengan perjalanan dari 2016 yang buka outlet sepi dulu jadi 9, terus di Garut sepi dulu sekarang buka lagi. Ada nggak pernah pengalaman unik entah sama customer atau selama menjalani perjalanan tersebut, ada nggak? Pengalaman unik yang paling nggak sama customer nih pernah. Apa tuh? Dulu kan di satu outlet di Tasik tuh pernah udah closing nih, udah malam, udah jam 9 gitu kan udah closing. Terus tiba-tiba ada ibu hamil datang. Mbak, teteh katanya, saya ngidam pengen cik-cik katanya. Aduh, maaf teh udah closing. Tapi ya gitu kan bawaan orok gitu ya, mana gitu kan. Minta tolong bisa nggak? Katanya saya ngidam banget soalnya gitu kan. Habis itu karena kasihan juga mungkin ya udah jauh-jauh datang ya udah
yang udah tadinya udah closing, Oke. dibuka lagi Ya. buat customer Dari ini. si bumi Dari ya. si bumi, Takut betul. ngacai anaknya ya, ibarat kata orang Sunda mah. Iya betul. Akhirnya dibikin lah Iya. gitu. Dibikin. Iya benar-benar. Tapi kalau boleh tahu titik struggle-nya ketika Struggle. membangun si Cik Snack ini, Ya, kapan sih yang paling struggle kayaknya? paling struggle sih paling waktu zaman covid Ya, zaman Covid ya. kita Benar-benar sebisa mentalnya ya. sebisa mungkin tetap jalan, jangan sampai tutup. Mm-mm. Muter otak itu gimana ya caranya, kan di mana-mana tutup, restoran nggak boleh buka, Nggak boleh buka. mall nggak ada yang boleh jualan makanan. Nah di sana Di mana teman-teman pegawai juga susah ya itu. iya betul. Jadi kalau bisa sih jangan sampai PHK semua orang gitu kan. Ya, jadi muter otak, kita bikin frozen. Oh, Tapi gara-gara frozen-nya. sempat Khusus masa covid itu ada masa Covid. Oh sekarang udah ada ya? Ada frozen? sih, Masih tetap ada. Oh masih tetap ada. Masih ada penggemar Oh, tapi kan frozen. secara tidak langsung dari Covid ada insert baru Ada ya. insert Oh, jadi baru. frozennya gitu ya. Betul. Oh, sempat bikin frozennya juga sempat ada PHK karyawan juga berarti Ada ya. juga betul. Soalnya kan memang benar-benar apa sih turun banget ya. Iya sih benar-benar. Kayaknya sama orang yang datang ke sini di segi bisnis apapun ketika ditanya struggle pun akan bilang Sama ya. Itu ya sama pas Covid juga sih. Iya benar-benar. Tapi gimana cara Mas sama Mbak bangkit lagi ketika udah struggle? Bahkan sekarang hampir 10 tahun ya, hampir 1 dekade nih si Cik snacknya. Gimana tuh? Hampir jatuh tapi yaudah kita bangkit lagi deh gitu. Bangkitnya karena gini, di mana kita jatuh, sekarang itu kita bisa berkembang lebih baik dengan teman-teman yang apa ya, kita terbuka juga. Oke. Nih kejadian seperti Covid ya, di mana omset nggak ada, otomatis kan nggak bisa memberikan gajian ya. Kita ngobrol, komunikasi yang baik, dan mereka juga mau menyesuaikan seperti itu. Jadi dulu itu sempat kok ya, sebulan cuma seminggu masuk, jadi bisa bergantian selama masa jadi pandemi. apa, hibrid ya. Jadi yang penting mereka tetap kerja, tetap ada pemasukan, Iya. kita bisa gaji, tapi ya gitu di Iya, rolling, kayak gitu, gitu. rolling. Ya, Ada di rolling, yang betul. sempat. Jadi Nah. biar nggak PHK semua orang gitu Iya. kan, kasihan juga gitu. Terus kan kita juga sempat yang itu frozen itu, jadi dengan adanya frozen dari seminggu bisa 2 minggu dalam sebulan. Jadi dengan masa turun kita juga lebih improvisasi sih. Iya, iya, itu sebenarnya hal yang penting juga dalam bisnis ya. Iya, Bagaimana dituntut orang-orang dituntut ya pembisnis dituntut untuk bisa berpikir improve segala macam, apalagi ketika hal yang kita kan nggak expect ya ada Iya. Betul, Covid betul. segala macam, tadinya juga udah buka outlet banyak tiba-tiba drop dan segala Drop macam, banget, itu berarti salah satunya. Hmm. Dan kayaknya sekarang juga ya ngomongin apalagi di Garut, wah sudah makin banyak kuliner-kuliner ya, mungkin dengan kompetitor yang sama si Cik Snack ini. Gimana cara Mas dan Mbak mempertahankan kualitasnya atau mungkin mencari keunikan yang berbeda di antara kompetitor-kompetitor yang lain? Kira-kira apa? Dengan itu sih konsisten ya, kita tetap konsisten dengan training-training teman-teman SDM, di mana tetap dijaga nih kualitas produk, kualitas pelayanan, dan ya mungkin dengan variasi R&D ya, Ya, jadi untuk produk dan tetap rasa. ada pengembangan. Jadi nggak cuman udah jualan cicik-cicik doang kayak gitu, enggak. Jadi kita ngeliat nih orang-orang senangnya apa sekarang, kita coba ulik lagi, bisa bikin nggak nih gitu kan. Jadi nggak harus saklek di menu ini doang gitu kan, kita juga bisa pengembangan. Terus selain menjual produk, kita juga menjual pelayanan. Iya sih, betul. Pelayanan produk juga ya, Iya. itu sih yang pentingnya, benar banget. Tapi ada nggak sih kemungkinan ini kan sejauh ini hanya makanan aja ya? Ada kemungkinan kayaknya bukan dari Cik yang minumannya? Kalau minuman kita enggak sih, kita mungkin lebih ke arah fokus ke ayamnya ya. ke Ayamnya banyak loh variasinya. Oh iya sih benar-benar. Iya, Nah, kalau itu kita juga ulik. urusan banyak ya, ya banyak banget. Kalau bikin minuman gimana Mas? Tadi lanjutkan. Belum ada sih ketertarikan Belum ke ada sana sih. Kita lebih fokus ke variasi ayam. Kalau benar-benar diulik Minuman sih, paling kita cuma minuman kayak ya ready ya, yang ready to lah, drink, kayak ready gitu. to drink. Oke, berarti yang paling baru sekarang keluar itu sih yang mana nih, menu yang mana? Ini ada Chicken wings, Oke. yang ini Ini boleh buka nggak sih? Boleh, Boleh, silakan. lihat, boleh lihat ya. dibantu. Oh, Ntar tergoda iya. loh. Tergoda sekali lah gitu. Yang punyanya aja ya tergoda ya. Iya, betul. Apalagi saya ini lagi ting dong, nanti di Zoom ya editor. Kerja ya. Editor nanti di Zoom ya. Ini chicken wing ini yang paling baru ya. Ya. Chicken wings. Oh, aku adalah pecinta sayap. Pecinta sayap. Karena
memang hidupnya suka terbang di atas. Jadi kalau hidupnya di atas ya paling di atasnya lagi. Kalau nggak di atas ya di atasnya lagi gitu ya. Padahal mah nguat-nguatin aja. Semangat lah ya. Semangat juga Mas lah sama Mbak ya, tiba-tiba semangatin loh saya. Tapi kira-kira Mbak, setelah membuka banyaknya ini, harapan kedepannya untuk si Cik apa sih Mas Mbak? Oh, harapannya ya tetap kita pertama ya pasti membuka outlet lagi untuk Garut masih ya, banyak. khususnya Iya, ya. khususnya Garut. Garut masih luas ya. Wah masih luas banget, sekali. Banget. Masih wah ke Kita masih selatan harus masih 5 ekspor jam lagi. lagi, ke utara masih 2 jam lagi. Benar-benar dan Iya. sejauh ini baru di Ciplas aja ya. Ya di Ciplas kan variasi. Jadi kita apa ya dengan beberapa kuliner lain itu jadi kita menambah variasi. Iya. Jadi customer bisa mau yang ala-ala Taiwan nih cik-cik. Mungkin yang ala-ala Sundaan apa kan gitu ya. Ciprek gitu kan. Nah, Sunda gitu. kan ciprek kan. Betul. Ha-ha. Ciprek ya. Jadi Sunda kolaborasi banget. itu yang kita Iya, itu ya kembangin ya. Tapi Seru, kayaknya nggak abdul ya kalau kita tidak mencoba langsung di depan anaknya ya. Tapi kita punya ritual. Punya ritual ya. Jadi itu. Sebenarnya biasa, tapi Mbak sama Mas juga harus ikut Boleh, coba boleh. bersama saya. Kayaknya aku tertarik sama ini chicken karage ya. Bukan karage. Chicken karage ini sausnya ya Korean spicy. Korean spicy. Mas mau yang mana sama Mbak? Aku mau mencolok ya. Cik-cik aja deh. Klik aja, oke. Ini yang kecil yang mana ya? Potongannya besar-besar ya, say. Nah, kita akan mencoba Bukan ini gitu. semuanya. Siap ya? Kalian harus berteriak lebih kencang. Oke, Kiraman, orang mukbangan cik snack. Iya. Kita cobain ya, Mas. Gitu. Ini yang chicken karage. Ini kasihan ayamnya. Maaf ya, kepijit. Sampai nggak bisa berkata-kata apa-apa. Lagi makan ya, jadi nanti diedit aja deh pakai suara apa gitu. Ini sepertinya akan teteh-teteh akan suka banget ya nggak sih? Iya, betul. Karena pedas manis, benar-benar Masuk rasanya. masuk kan. Saya orang Sunda, kumaha ya. Saya pulang, guys karena ada yang pinjam yang mau pul. Oh iya. Yang ini berarti rasanya lebih ke Kalau itu yang barbecue tabur. barbecue tabur. Ya aku suka ini. Banyak sekali mau kan di belakang, makanya jadi kelas seperti saya. Kadang mereka iri gitu, jadi kayak teman-teman di belakang hanya bisa melihat dan nanti sudahnya, Baru. tapi saya bisa memakannya langsung. Kita habisinnya tolong di backsound aja. Teng. Diminum ya. Boleh. 10 dari 10. Sausnya aku suka sih. Enak nggak? Enak dan juga menyerap ke dalam. Menyerap ke dalam sausnya. Terus ayamnya juga gede-gede potongannya. Iya, biar Masaknya, puas sekali makan hap enak puas. Bener, bukan yang pelit gitu lah. Bener. Lada gini ada. Mantap. Keren banget. Enak. Nanti kita akan mencoba semuanya di belakang ya. Ya, masa saya cobain ini nanti jadi mukbang. Bukan podcast. Jadi mukbang. Tapi sejauh ini pencapaian terbesar yang bisa diraih oleh Cik sendiri apa Mas Mbak? Untuk kita kan ngikutin dari Kementerian UMKM, dari Food Startup Indonesia, kita udah tembus 50 besar nih. Ya di seluruh Indonesia ya. Jadi tapi puncaknya masih bulan Oktober atau November gitu. Saya masih lupa. Ya semoga kita bisa membawa Priangan Timur ya. Total dengan Cik ini kita bisa memberikan apa ya? Bisa menjadi itulah, bisa membawa nama baik juga, bisa terus berkembang Di bidang kuliner ya. di Betul. bidang kuliner, Oh. meramaikan bidang kuliner dan diterima baik oleh Terima baik. masyarakat. Amin mudah-mudahan ya. Amin. Wah, mudah-mudahan 50 besar ya. Betul, karena juga hidupnya kalau nggak di atas ya di atasnya lagi. Jadi ya udahlah positif aja gitu ya. 50% udah masuk, tinggal nanti 50 besar tinggal masuk, tinggal ke atas lagi nih. Iya, betul. Di atasnya lagi terus mudah-mudahan ya. Amin. Kalau boleh memberikan closing statement nih untuk teman-teman warganet di rumah masing-masing dari Mas sama Mbak, silakan deh. Oke. Buat teman-teman yang lagi dengerin ini, yang lagi mungkin ada yang lagi ngerintis, ada yang lagi berusaha, lagi mikir mau usaha apa nih.
yang ada aja jalanin. Soalnya kita nggak tahu di depan sana kita mau dapetin apa. Yang ada kita jalanin, jangan putus semangat, jangan putus asa, lakuin aja yang terbaik, pasti menuai yang baik juga. Amin. Kalau dari Mas, closing statement-nya Mas. Kalau dari saya mungkin simpel ya, terus berkembang, belajar dan berusaha, kita konsisten aja, dimana itu ntar pasti akan ada, kita kelihatan lebih baik lah untuk ke depannya. Mudah-mudahan ya. Kalau mau tahu informasi tentang Cik Cik Snack boleh di follow kemana Mas, Mbak? Boleh di follow di IG di Cik Cik Snack atau Cik Cik Crispy. Cik Cik Crispy ya. Tapi ini apa Pota Wings? Ada juga ya, kita ada menu, ada brand baru, adiknya Cik Cik. Adiknya Cik Cik gitu. Namanya Pota Wings Snack. Dia kalau si Pota Wings lebih ke sayap. Chicken wing sama karage sama kentang biasanya dia. Jadi adiknya di bawah hari ini ya, teman-teman warganet yang mau cari info-info tentang Cik Cik Snack langsung aja di follow di @cikciksnack. Kalau mau sama adiknya boleh ke @potawing_snack. Ya betul. Ada lagi yang disampaikan untuk mungkin kalau mau pesan bisa lewat admin nggak sih atau lewat Instagram aja? Instagram dulu aja, nanti biasanya lewat Instagram di forwardkan ke itu. Ini dia Instagramnya. Editor kerja lagi. Gitu tepuk tangan hari ini untuk Mbak Kar dan juga Mas Ram. Terima kasih sudah main ke sini. Nanti kita akan buat segmen baru ya. Karena sepertinya saya tertarik membahas relationship antara Mas dan Mbak supaya saling menutupi kesalahan sekali ya, saling menyempurnakan gitu. Jadi kalau Mas udah ini gimana? Masih banyak kalau misalnya kita kayak menarik ini sepertinya ya gitu. Nanti kita bikin ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Mbak di belakang sana ya. Terima kasih sudah main ke sini dan sudah membawa kakak beradik ini. Snack dan juga Pota Wings. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan rencana untuk membuka lebih banyak outlet di Garutnya cepat-cepat terlaksana ya. Amin. Mudah-mudahan salam juga untuk kedua anaknya di rumah. Siap, terima kasih. Terima kasih Mas sudah main ke Suara Garut hari ini. Terima kasih juga warganet yang selalu nonton dan setia di podcast suaragarut.id ya. Untuk warganet yang punya isu-isu dan fakta-fakta menarik di luar sana dan mau kita beritakan, langsung aja ke 0811 220335. Untuk tahu berita apa aja nih yang up to date di Garut, langsung aja di follow ya. Selain tadi follow Instagramnya @cikciksnack sama Pota Wings, jangan lupa juga di follow Instagram suaragarut.id untuk tahu news apa aja sih yang lagi terjadi di Garut hari ini. Tentunya tidak lupa juga terima kasih untuk teman-teman yang suka support kita dari Agrafada Furniture, Asga Umroh, Asga Tour, dan juga Garut Souvenir. Kalau gitu terakhir di like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Kalau gitu aku, Mbak Carla, dan juga Mas Faras pamit undur diri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.